Suami mencari keberadaan sang istri yang sudah beberapa hari tak pulang dan menghilang. Kasus ini terjadi di Surabaya. Seorang suami melaporkan kehilangan istri, namun ternyata sang istri tak hilang, melainkan sang suami melakukan sesuatu yang buruk kepada sang istri. Seorang wanita bernama Putri Ima berusia 27 tahun bekerja di salah satu ekspedisi besar. Dirinya pun sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak. Di pernikahannya terlihat baik-baik saja bahkan kini Putri Ima pun tengah mengandung anak keduanya. Saat itu Putri Ima kerap memperlihatkan kemesraan bersama sang suami. Menurut keluarga, Putri pun dikenal sebagai wanita yang ramah, baik, tak pernah bermasalah dan punya banyak kenalan. Saat dirinya remaja, dirinya berkenalan dengan Joni Pranoto hingga akhirnya pacaran. Tak lama mereka berdua pun memutuskan menikah. Joni dengan Ima pun kerap pamerkan kemesraan di sosial media usai mereka menikah. Bahkan akhirnya mereka tinggal di kos-kosan usai menikah. Joni bekerja sebagai kuli bangunan dan masalah pekerjaan Putri lebih unggul dari Joni. Keuangan pun jelas terlihat kalau Joni kerap tak punya uang karena pekerjaan Joni memang kerap tak menentu. Beberapa waktu lalu bahkan Joni saat tak ada pekerjaan kuli, Joni pun bekerja di salah satu tetangganya untuk pengantaran isi air ulang. Tak ada yang tahu ternyata di balik keromantisan yang selalu dipamerkan Putri dan Joni, rumah tangga mereka bermasalah. Rumah tangga bermasalah karena Joni cemburuan, bahkan Joni yang kerja di serabutan merasa kalau sang istri kerap tak menghargai dirinya karena sang istri punya gaji yang besar. Menurut teman Putri, beberapa waktu sebelum ada kejadian ini, Putri yang aktif di sosial media memang sempat membuat status kegalauan di sosial media. Namun tak pernah tertuju apa maksudnya, teman-teman hanya berpikiran kalau ini adalah permasalahan rumah tangga Putri dengan Joni. Dikenal sebagai wanita yang mandiri bertanggung jawab, Putri pun memang terlihat menyayangi Joni sang suami dan menyayangi anaknya. Bahkan kini Putri yang tengah hamil tak pernah mengeluh tentang kehidupannya. Hingga akhirnya di tanggal 20 April hingga tanggal 21 April, Putri tak datang bekerja, tak ada kabar dan tak bisa dihubungi oleh sahabatnya. Sahabat dari Putri, Tari, pun bertanya-tanya ada apa dengan Putri, hingga akhirnya Tari pun menanyakan kepada suami dari Putri tentang Putri. Suami dari Putri mengungkapkan dirinya memang tak tahu kemana Putri berada. 2 hari Putri tak pulang. Joni menjelaskan kalau Putri sudah beberapa hari tak pulang membawa koper dan naik motor. Bingung dan tak percaya kemana Putri berada, hingga akhirnya Tari yang tiba-tiba mendapatkan telepon dari Joni menyebutkan kalau Joni akan segera melaporkan kehilangan Putri. Di tanggal 22 April malam pun Joni akhirnya ke rumah Tari dan meminta tolong untuk diantarkan mencari Putri. Saat itu pun Joni mengungkapkan kalau dirinya memang sudah ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan Putri. Ternyata di tempat lain seseorang menemukan tumpukan yang mencurigakan dan setelah dilihat jelas adalah jasad wanita yang sudah tak bernyawa. Akhirnya orang yang menemukan pun melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang untuk olah TKP, bahkan langsung jasad tersebut pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Setelah tes DNA dan identifikasi korban, ternyata jasad itu adalah Putri, istri dari Joni. Pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga dan interogasi keluarga Putri, termasuk suaminya Joni. Setelah penyelidikan lebih lanjut, nampaknya pihak yang berwajib mencurigai Joni sebagai suami dari Putri yang melakukan semua ini. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mendesak dan menginterogasi Joni. Akhirnya Joni pun mengaku kalau dirinya adalah pelaku yang telah menghabisi sang istri karena kesal. Joni yang tak merasa dihargai oleh sang istri, puncaknya di tanggal 21 April. Joni kesal saat dirinya menitipkan anak ke orang tua Putri. Putri yang marah membahas tentang Joni yang tak bisa menafkahi dirinya. Bahkan masalah uang pun harus selalu Putri yang mencari dan yang mengeluarkan. Nampaknya cekcok di antara mereka tak bisa terelakkan lagi, hingga akhirnya Joni membawa sajam dari dapur dan menikam sang istri beberapa kali hingga akhirnya sang istri tak bernyawa. Saat itu Joni mendiamkan sang istri, tak membawa sang istri ke rumah sakit, apalagi lapor polisi. Beberapa hari jasad sang istri pun masih ada di rumah tersebut dengan Joni tidur bersama di dalamnya. Akhirnya karena beberapa warga merasa mencium bau yang tak enak dan Joni pun takut ketahuan, Joni pun menggulung sang istri dengan kasur dan akhirnya membuang sang istri di lahan kosong. Di awal untuk bersandiwara kepada pihak kepolisian saat dirinya melapor, Joni bahkan sempat membuang tas istri dan KTP sang istri ke atas genting. Usai melaporkan kehilangan sang istri, Putri bahkan mempostingnya di sosial media, namun ternyata kini ketahuan pelakunya adalah Joni, suaminya sendiri. Joni yang berhasil diamankan pun mengaku kalau dirinya menyesal dan meminta maaf kepada keluarga Putri, bahkan meminta maaf kepada sang anak.
Menurut keluarga dari Putri pun, Joni memang dikenal sebagai laki-laki yang keras, laki-laki yang kasar dan tak bertanggung jawab, bahkan malas-malasan dalam pekerjaan, apalagi setelah tahu penghasilan Putri lebih banyak daripada dirinya. Begitu juga menurut teman-teman dari Putri, meskipun Putri tak pernah curhat tentang kehidupan rumah tangga, namun terlihat jelas Putri tak bahagia dengan sang suami. Buntut dari permasalahan ini, Joni pun diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya mendapatkan vonis hukuman 15 tahun penjara. Keluarga dari Putri menyesalkan hukuman yang terlalu rendah, namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.